Sebagaimana telah kita ketahui, listrik digunakan pada otomobil. Terdapat banyak sistem kelistrikan dan komponennya, seperti lampu besar, lampu kombinasi belakang, penghapus kaca, power window, audio, air conditioner, dan sebagainya. Bagaimanakah daya dialirkan kepada komponen-komponen tersebut? Dalam video ini kita akan melihat hubungan antara sumber daya dan beban listrik. Prinsip pembangkitan listrik. Konstruksi dan cara kerja komponen utama sistem pengisian. Dan bagaimana cara mengatasi gangguan pada sistem. Salah satu sumber daya untuk komponen listrik adalah baterai. Yang lainnya adalah alternator. Motor starter dan sistem pengapian adalah komponen kelistrikan untuk mesin. Akan tetapi masih banyak lagi jenis komponen kelistrikan di bagian lain dari otomobil. Dari titik pandang sumber daya, peralatan tersebut termasuk dalam beban listrik. Kita mengetahui bahwa apabila kita menghubungkan beban listrik ke suatu daya, maka arus listrik akan mengalir. Apabila switch pengapian diputar ke posisi start, maka arus listrik mengalir dari baterai ke motor starter dan mesin hidup. Kemudian alternator mulai membangkitkan arus listrik dan arus listrik mengalir ke sistem pengapian. Pada saat yang sama, alternator mengirimkan arus listrik untuk mengisi baterai karena baterai mengalami pengosongan pada saat start. Selanjutnya, apabila lampu besar, wiper kaca depan, dan komponen kelistrikan lainnya dioperasikan pada saat mesin hidup, alternator juga membangkitkan arus listrik yang diperlukan untuk hal tersebut. Singkatnya, alternator yang merupakan komponen utama sistem pengisian tidak hanya mensuplai arus listrik untuk komponen kelistrikan otomobil, tapi juga mengisi baterai. Bagaimanakah alternator membangkitkan arus listrik? Sekarang kami akan menjelaskan prinsip dari pembangkitan arus listrik. Di sini ada sebuah magnet dan sebuah kumparan kawat penghantar. Bila magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka jarum mikroammeter yang dihubungkan dengan kumparan akan bergerak. Bila dijauhkan dari kumparan, maka jarum akan bergerak lagi. Ini memperlihatkan bahwa kumparan membangkitkan arus listrik, dan bila magnet digerakkan lebih cepat lagi, maka arus listrik menjadi lebih kuat lagi. Magnet menghasilkan garis-garis gaya magnet yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Hal ini membentuk sebuah medan magnet. Listrik dibangkitkan apabila kumparan memotong garis-garis gaya magnet. Hal ini disebut induksi elektromagnet. Jumlah lilitan yang banyak pada kumparan ini membangkitkan lebih banyak arus listrik dibandingkan dengan yang terdahulu. Sebagai tambahan untuk ini, bila kita menggunakan double magnet untuk menghasilkan medan magnet yang lebih besar seperti ini, maka kumparan membangkitkan arus yang lebih besar lagi.
Sekarang mari kita coba untuk membangkitkan arus listrik secara kontinu. Pada bagian tengah model ini adalah sebuah rotor magnet. Sebuah kumparan dililitkan di sekeliling magnet. Kita akan memutar magnet. Anda melihat jarum mikroammeter mulai bergerak. Bila kita memutar magnet dengan lebih cepat, maka jarum akan bergerak lebih jauh. Pada saat kecepatan putaran magnet bertambah, yaitu pada saat kumparan memotong lebih banyak garis-garis gaya magnet, maka arus yang dibangkitkan lebih besar. Dari percobaan-percobaan ini memperlihatkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Semakin cepat medan magnet terpotong, semakin besar arus listrik yang diinduksi. Semakin banyak jumlah kawat penghantar yang melilit pada kumparan, semakin besar arus listriknya. Semakin kuat medan magnet, semakin besar arus listriknya. Ketiga poin tersebut sangat penting karena merupakan dasar untuk memahami bagaimana cara mengontrol sejumlah daya yang dibangkitkan oleh alternator. Sekarang kita akan melihat sebuah alternator yang sesungguhnya yang digunakan pada kendaraan. Kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja alternator dengan tipe yang paling banyak digunakan, yaitu yang dilengkapi dengan sebuah IC regulator. Alternator terdiri dari sebuah puli, rangka, sebuah stator, sebuah rotor, sebuah IC regulator, dan sebuah rectifier. Dua komponen yang terakhir akan dibicarakan kemudian. Di dalam alternator, rotor dapat disamakan sebagai magnet, seperti yang Anda saksikan di dalam percobaan sebelumnya. Rotor terdiri dari sebuah rotor shaft, dua buah core, sebuah kumparan rotor, dua buah slip ring, dan sebagainya. Apabila arus listrik mengalir ke kumparan rotor melalui slip ring, salah satu core menjadi kutub utara dan yang lainnya menjadi kutub selatan. Hal ini dikatakan rotor menjadi sebuah elektromagnet. Kekuatan medan magnet dapat diubah dengan mengatur jumlah arus listrik yang dialirkan ke kumparan rotor. Komponen berikutnya adalah stator. Stator dapat disamakan sebagai kumparan di dalam percobaan pertama. Apabila rotor berputar di dalamnya, arus listrik akan dibangkitkan di dalam kumparan. Ketiga kumparan melilit di sekeliling stator dan dihubungkan satu sama lain pada salah satu ujungnya yang disebut sebagai neutral point. Ini adalah sebuah diagram sirkuit kumparan stator. Ini disebut hubungan Y, dan titik persambungan dalam hubungan Y adalah neutral point. Sekarang, menggunakan osiloskop, mari kita perhatikan arus listrik yang dibangkitkan di dalam kumparan stator. Anda dapat melihat bahwa sebuah arus listrik bolak-balik sedang dibangkitkan. Ini sesungguhnya adalah arus bolak-balik 3 fase. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan bahwa arus listrik yang dibangkitkan dalam stator adalah arus bolak-balik, bukan arus searah. Ini berarti bahwa arus tersebut tidak dapat digunakan pada mobil sebagaimana adanya. Hal ini karena seluruh komponen kelistrikan di dalam sebuah otomobil bekerja dengan arus searah. Arus searah selalu diperlukan untuk mengisi baterai. Jadi bagaimana cara mendapatkan arus searah dari arus bolak-balik? Hal ini dilakukan dengan menggunakan sebuah rectifier. Rectifier yaitu alat untuk mengubah AC menjadi DC, dipasangkan pada ujung belakang rangka alternator. Diagram sirkuit memperlihatkan bahwa rectifier terdiri dari beberapa diode yang menyebabkan arus mengalir hanya dalam satu arah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bicarakan prinsip penyearahan berdasarkan pada diagram sirkuit yang sederhana. Apabila terminal A alternator adalah positif dan terminal B adalah negatif, arus listrik akan mengalir seperti ini.
Akan tetapi, apabila polaritas alternator dibalik, maka arus listrik tidak dapat mengalir dengan arah kebalikannya karena adanya diode. Ini berarti bahwa arus listrik mengalir hanya dalam satu arah menuju beban, yaitu dihasilkannya arus searah. Hal inilah yang kami maksud dengan penyearahan. Alternator menghasilkan arus listrik bolak-balik 3 fase, sehingga arus searah setelah penyearahan adalah seperti terlihat berikut. Ini adalah bentuk sebuah rectifier. Tinggal satu masalah lagi. Bagaimanapun, putaran mesin berubah-ubah sesuai dengan kecepatan kendaraan, dan semakin cepat putaran mesin, semakin banyak arus listrik yang dibangkitkan. Komponen-komponen kelistrikan dan elektronik pada otomobil bagaimanapun hanya dapat bekerja dengan tingkat ketegangan tertentu. Sehingga bila tegangan terlalu tinggi dapat merusak komponen-komponen atau pengisian baterai berlebihan. Untuk mencegah hal ini, tegangan yang dihasilkan oleh alternator harus dijaga dalam rentang tertentu. Mari kita lihat pada regulator yang mengontrol tegangan yang dibangkitkan oleh alternator. Voltase regulator juga dipasangkan pada alternator di samping rectifier. Konstruksi bagian dalamnya adalah seperti terlihat pada gambar. Terdiri dari sebuah hybrid IC yang mempunyai sebuah monolithic integrated circuit atau MIC yang menyatu, transistor dan sebagainya. Harap diperhatikan bahwa regulator tipe ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana voltase regulator bekerja. Pertama, tegangan baterai diberikan ke kumparan rotor alternator, kemudian kecepatan putaran alternator bertambah secara bertahap. Mari kita ukur tegangan yang dihasilkan pada terminal B, yang merupakan terminal output alternator. Seperti yang dapat Anda saksikan, tegangan bertambah secara terus-menerus. Bila hal ini berlanjut, komponen-komponen kelistrikan akan rusak dan baterai akan mengalami pengisian yang berlebihan. Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada saat kita membicarakan tentang induksi arus listrik, ada 3 cara untuk merubah arus listrik yang dibangkitkan. Kecepatan pemotongan medan magnet, banyaknya lilitan kumparan, dan kekuatan medan magnet. Bila salah satu dari hal ini diubah, maka arus listrik yang dibangkitkan juga akan berubah. Dengan alternator, bagaimanapun, kecepatan kumparan memotong garis-garis gaya magnet tergantung pada kecepatan putaran mesin. Lebih lanjut, bila jumlah lilitan dibuat tetap, tegangan hanya dapat dikontrol dengan mengganti kekuatan medan magnetnya. Sekarang kita pasang sebuah variabel resistor di antara kumparan rotor dan baterai. Apabila putaran alternator berkurang, kita dapat menambah arus ke kumparan rotor dengan mengurangi resistance variabel resistor. Hal ini akan memperkuat medan magnet rotor. Di lain pihak, bila putaran alternator berkurang, kita dapat mengurangi arus yang ke kumparan rotor dengan menambah resistance. Hal ini akan memperlemah medan magnet rotor. Seperti yang dapat Anda saksikan saat ini, tegangan yang dihasilkan tidak bertambah. Secara singkat, fungsi regulator seperti variabel resistor. Regulator mengontrol arus listrik di dalam kumparan rotor sesuai dengan kecepatan mesin, sehingga dapat menjaga tegangan output alternator dalam rentang yang telah ditetapkan.
Selanjutnya kami akan menjelaskan cara kerja sistem pengisian menggunakan diagram sirkuit dengan memusatkan khusus pada arus yang dibangkitkan oleh alternator dan dikontrol oleh regulator. Bila switch pengapian diputar on, arus dari baterai mengalir ke terminal IG. MIC menyensor hal ini dan kemudian menjadikan transistor TR1 on. Akibatnya, arus dari baterai mengalir melalui terminal B ke kumparan rotor sehingga terjadi kemagnetan. Pada saat ini terjadi pengontrolan pengeluaran baterai. MIC mempertahankan arus yang ke kumparan rotor di bawah 0,2A dengan secara berulang-ulang membuat transistor TR1 on dan off. Arus belum dibangkitkan sehingga tidak ada tegangan pada terminal P. MIC menyensor hal ini dan menjadikan transistor TR2 off dan transistor TR3 on. Lampu peringatan pengisian kemudian menjadi on. Selanjutnya, mesin dihidupkan. Pada saat alternator mulai membangkitkan arus, tegangan pada terminal P bertambah. MIC menyensor hal ini dan menjadikan transistor TR1 dari posisi intermittent on dan off menjadi on terus, sehingga menghentikan arus yang disuplai dari baterai ke kumparan rotor. Di lain pihak, bila tegangan pada terminal P meningkat, MIC menjadikan transistor TR3 off dan transistor TR2 on. Akibatnya tidak ada perbedaan potensial di antara ujung lampu peringatan pengisian sehingga lampu menjadi mati. Ketika transistor TR1 on dan tegangan pada terminal S mencapai nilai standar, MIC menjadikan transistor TR1 off. Akibatnya, arus yang ke kumparan rotor terputus dan tegangan pada terminal S turun hingga di bawah nilai standar. Dengan kata lain, tegangan dari arus yang dibangkitkan turun. Pada penyensoran ini, MIC menjadikan transistor TR1 on lagi dan menyebabkan arus melewati kumparan rotor. Dengan jalan ini, tegangan yang dihasilkan tetap dijaga pada tingkat yang sama dengan cara mengirimkan arus ke kumparan rotor secara intermittent oleh transistor TR1. Selanjutnya, untuk mengontrol tegangan, regulator juga mendeteksi kesalahan seperti yang terlihat di sini. Apabila salah satunya terjadi kesalahan, maka lampu peringatan pengisian akan menyala. Kedua dioda ini disebut diode neutral point. Output pada neutral point menjadi lebih tinggi dari tegangan output alternator. Diode ini menggunakan tegangan yang berlebihan ini untuk menaikkan output alternator sebesar 10 hingga 15%. Untuk meringkaskan sistem pengisian adalah sebagai berikut. Alternator membangkitkan arus bolak-balik. Rectifier mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Dan regulator menjaga tegangan yang dihasilkan oleh alternator supaya tetap. Akhirnya, kita akan melihat troubleshooting sistem pengisian menggunakan kesalahan utama dalam sistem seperti contoh. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah baterai lemah. Bagaimanapun, baterai yang lemah tidak selalu disebabkan oleh kesalahan dalam sistem pengisian, bisa juga karena sebab lainnya. Salah satu penyebabnya adalah karena memburuknya kualitas baterai. Yang lainnya adalah karena beban yang berlebihan. Dengan kata lain, kendaraan dilengkapi dengan komponen kelistrikan yang lebih banyak dari spesifikasi pabrik pembuatnya.
Masalah yang lainnya yaitu baterai tidak dapat terisi dengan penuh karena kendaraan selalu dikendarai dalam jarak yang pendek. Anda harus memastikan hal-hal berikut ini sebelum melakukan pemeriksaan sistem pengisian. Apakah permukaan dan berat jenis elektrolit dari setiap sel baterai telah benar? Apakah terminal baterai, fusible link, sekring, dan konektor terhubung dengan benar? Anda juga perlu memeriksa apakah dipasang komponen kelistrikan tambahan dan bagaimana kendaraan digunakan. Setelah memeriksa masing-masing item, pastikanlah bahwa mereka berada dalam keadaan normal. Sekarang kita siap untuk memeriksa sistem pengisian itu sendiri. Penyebab pertama lemahnya baterai yang disebabkan oleh kesalahan sistem pengisian adalah karena output alternator tidak mencukupi. Salah satu sebab output alternator tidak mencukupi adalah karena drive belt alternator slip. Bila belt slip, maka putaran alternator akan berkurang dan outputnya tidak akan mencukupi. Pertama, pastikan bahwa ketegangan belt telah benar dan tidak terdapat keausan yang berlebihan atau keretakan belt. Bila perlu, ganti atau setel belt. Keadaan yang lainnya adalah bila tegangan yang dibangkitkan lebih rendah dari normal. Penyebabnya adalah output yang tidak mencukupi disebabkan oleh kesalahan di dalam alternator atau regulator. Dalam hal ini, carilah masalahnya dengan melakukan tes tanpa beban pada sistem pengisian. Bila di dalam tes ini tegangan yang dihasilkan lebih rendah dari normal, periksalah kembali hal tersebut dengan menghubungkan terminal F dengan massa untuk mendapatkan tegangan baterai langsung ke kumparan rotor. Bila sebagai hasilnya tegangan yang dibangkitkan mencapai di atas nilai standar, kemungkinan terjadi kesalahan di dalam regulator. Bila tegangan tetap masih rendah, di lain pihak kelihatannya kesalahan terletak pada alternator. Dalam hal ini, alternator harus diperiksa. Kesalahan yang khas lainnya adalah pengisian baterai yang berlebihan. Bila baterai mengalami pengisian yang berlebihan, pada elektrolit akan terjadi banyak gelembung udara dan jumlah elektrolit akan sangat berkurang dan bola lampu, sekring tidak akan bertahan lama. Hal ini mungkin disebabkan oleh tegangan yang berlebihan dari alternator. Hal ini dikarenakan malfungsi dari regulator yang membiarkan terlalu banyak arus yang mengalir ke kumparan rotor. Anda juga dapat memeriksa hal ini dengan cara melakukan tes tanpa beban. Dalam tes ini, bila tegangan yang dibangkitkan lebih tinggi dari standar, periksa kembali setelah mengganti regulator. Bila seluruh tegangan yang dihasilkan oleh alternator berada dalam standar, Anda dapat meyakinkan ketentuan akhir dari kondisi sistem pengisian dengan melakukan tes dengan beban. Dalam tes dengan beban, bila kuat arus yang dibangkitkan oleh alternator adalah standar atau kurang, Anda dapat menganggap bahwa pada alternator terdapat kesalahan dan periksa atau perbaikilah alternator bila perlu. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat pada buku pedoman reparasi untuk mesin yang relevan, bagaimana cara melakukan tes dengan atau tanpa beban, dan bagaimana cara menentukan apakah sistem pengisian dalam keadaan normal atau tidak. Kami memulai video presentasi ini dengan prinsip pembangkitan listrik.
Kemudian mempelajari sistem pengisian. Melihat konstruksi komponen utama. Kemudian kita mempelajari cara kerja dari sistem dan mengakhirinya dengan troubleshooting pada sistem. Kami berharap apa yang telah Anda pelajari dalam video ini akan membantu Anda dalam menangani pekerjaan Anda sehari-hari.